Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 200603501026. Kelas B, Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan pada teori dramaturgik. Sedikit saya menjelaskan bagaimana sejarah dramaturgik itu sendiri. Erving Goffman merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi sebagian kalangan, terutama bagi mereka yang tergolong ke dalam para akademisi, pelajar ataupun mahasiswa. Erving Goffman lahir di Alberta, Kanada, 11 Juni 1992. Ia adalah seorang sosiologi Kanada Amerika besar yang mainkan peran penting dalam perkembangan sosiologi Amerika modern. Seorang akademisi yang menematkan studinya di Universitas Chicago. Beliau dikenal sebagai anggota aliran Chicago dan sebagai teoritis interaksionisme simbolis. Beliau membuat sebuah teori yang bernama teori dramaturgik. Dramaturgik itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dramaturgik dari kata drama yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Menurut Goffman, dramaturgik adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di sini jadi dapat disimpulkan bahwa dramaturgik merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai bentuk alur cerita pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Di sini saya akan memberikan contoh atau fenomena yang terjadi berdasarkan pada dramaturgik itu sendiri. Manusia itu ibarat memainkan sebuah pertunjukan di panggung. Di dalam panggung itu sendiri terdiri dari panggung depan, front stage, dan belakang atau back stage. Di dalam panggung depan terdapat settingan dan personal form yang selanjutnya dapat dibagi menjadi penampilan dan gaya. Bagaimana di sini, bagaimana teori dramaturgik tersebut sangat relevan dan erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja seorang pemerintah desa. Di sini ia menjabat sebagai sekretaris desa. Sebut saja namanya bahwa yakni Sandi. Di sini Sandi adalah sekretaris desa. Dia ketika ingin melaksanakan pekerjaannya di kantor, dia harus berpenampilan layaknya orang kantor, membawa buku, peralatan-peralatan kantor, laptop, dan sebagainya. Nah, ketika ia ingin ke kantin untuk makan, pasti dia harus berpenampilan layaknya seorang pekerja kantoran atau bahkan pejabat di luar sana. Nah, di sini sosok Sandi ini yang merupakan seorang sekretaris desa memainkan perannya sebagai sekretaris. Dia harus berinteraksi dan berhadapan ketika bertemu dengan teman-temannya di kantor, harus selayaknya berdasarkan pada bagaimana pertunjukan yang harus dia lakukan, bagaimana selayaknya seorang pekerja kantoran ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ketika Sandi ini berada di front stage-nya atau depan panggung atau panggung depan, dia harus harus bertingkah sebagai seseorang yang memiliki pekerja kantoran. Dia dibatasi dengan peraturan-peraturan yang memang dia harus taati. Nah, ketika dia di belakang panggung atau backstage, di situ tidak ada peraturan yang mengikat dirinya. Ketika ia ingin berpakaian pun tidak ada peraturan yang mengikat. Itu terserah kepada dirinya sendiri. Nah, berbeda ketika dia berada di kantor, dia terikat oleh peraturan-peraturan yang memang harus ia taati. Nah, ketika di kantor dia harus berpenampilan rapi dan tidak berantakan dalam berpenampilan. Berbeda dengan ketika dia di rumah, baik itu maupun hanya memakai kaos saja ataupun memakai celana yang pendek, bahkan selutut pun itu tidak masalah. Dan ketika ia pun ingin makan, berbeda dengan ketika ia ingin makan di rumahnya. Nah, ketika dia berada di
front stage atau depan panggung, dia harus ke kantin dan makan secara rapi dan tidak berantakan. Berbeda dengan ketika ia di belakang panggung atau di rumah atau kontrakannya tempat tinggalnya. Dia kalau ketika ingin makan, dia makan seperti apa selayaknya memang yang harus dia lakukan ketika di rumah, berbeda dengan di kantor. Nah, kondisi backstage yang dilakukan oleh Sandi ini tidak harus dilakukan apa yang mereka lakukan di kantor, tidak harus mereka bawa ke backstage-nya atau kehidupan di rumahnya. Begitupun sebaliknya, kehidupan di rumahnya tidak menentu harus mereka bawa ke kehidupan di kantornya. Nah, itu contoh dari fenomena dramaturgik itu sendiri. Nah, satu juga contohnya yaitu berupa seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa mungkin bisa saja kita sebut Aco atau Bece. Dia adalah seorang mahasiswa yang aktif di salah satu organisasi. Ketika ia hendak ke kantin ataupun ke perpustakaan, dia harus membawa fasilitas seperti layaknya seorang mahasiswa, mungkin membawa buku, pena, serta laptop. Sikap yang bentuk itu tersebut dramaturgik. Nah, ketika Bece ini memainkan perannya sebagai mahasiswa, ia ke kampus membawa buku, pena, dan lain-lain sebagainya, melakukan perkuliahan, melakukan interaksi terhadap terhadap teman-temannya di kampus, dan dia harus berinteraksi layaknya seorang mahasiswa. Nah, ketika Ece ini pulang atau kembali ke indekosnya, dia harus berperilaku layaknya seorang bagaimana dia menjalankan kehidupannya sehari-hari. Tak perlu membawa buku ketika ingin makan, tak perlu membawa laptop ketika ingin makan, berbeda dengan ketika ia di kampus. Nah, perbedaan ini sangat menonjol ketika kita berada di front stage dan kita berada di backstage. Nah, front stage itu sendiri menurut saya ketika kita menggunakan dramaturgik ini dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih terarah, kita dapat menyesuaikan kondisi, kita dapat memposisikan diri kita sesuai dengan kondisi yang apa kita inginkan. Seperti saja misalnya kita ingin menghadiri salah satu webinar di kampus, kita diberikan peraturan bahwa seorang peserta tidak boleh makan dan minum ataupun merokok saat acara berlangsung. Nah, kita secara tidak langsung kita ini diikat oleh peraturan. Nah, berbeda ketika kita berada di belakang panggung, kita tidak terikat sama sekali oleh peraturan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.